di Indonesia ini itu ada dua, haji reguler dan haji khusus. Haji reguler ini adalah haji yang dikelola oleh pemerintah dan inilah kemudian yang mempunyai masa tunggu paling lama. Masa tunggunya itu sekitar paling sedikit 12 sampai 48 tahun. 12 tahun ini Bapak Ibu, ini bukan di Sulawesi. Ini biasanya ada di daerah-daerah Papua. Daerah Papua, daerah Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Kalau khusus untuk Sulawesi ini, itu sudah masuk di angka 42 sampai 45 tahun. Nah, untuk haji khusus sendiri, haji khusus ini juga haji resmi yang dikelola langsung oleh travel-travel yang mempunyai izin pemberangkatan haji secara resmi. Pemberangkatannya ini 6 sampai masa tunggunya 6 sampai 7 tahun. Jadi kalau kita mendaftar hari ini untuk haji khusus, maka insya Allah Bapak-bapak, ibu-ibu akan menunggu sekitar 6 sampai 7 tahun. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah tidak ada pemberangkatan haji yang langsung bisa berangkat pada saat kita mendaftar? Ini perlu kami sampaikan bahwa haji yang resmi di Indonesia itu hanya ada dua, haji reguler dan haji khusus. Di luar dari itu, maka bapak-bapak, ibu-ibu harus berhati-hati. Karena jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu bertemu dengan oknum-oknum yang menawarkan pemberangkatan haji secara langsung. Hati-hati Ki, bicara Ki dulu baik-baik, perhatikan dulu visa apa yang ditawarkan dan sebagainya. Karena satu yang pasti, yang resmi, yang dilindungi oleh pemerintah kita itu hanya dua. Hanya haji reguler dan haji khusus. Ayo lanjut. Tazkiyah, Pak. Nah, bagaimana persiapan haji tahun 2025 ini? Perlu kami sampaikan bahwa kalau kita memperhatikan berita tentang haji, untuk tahun ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi itu sudah menyepakati kuota haji yang diberikan kepada negara-negara muslim, termasuk kuota haji yang diberikan kepada Indonesia. Kuota haji yang diberikan kepada Indonesia oleh Arab Saudi itu sebesar 221.000 jemaah. Dan inilah kuota haji terbesar yang diberikan oleh Arab Saudi kepada negara-negara muslim. Nah, 221.000 kuota ini itu dibagi dua. Ada yang diberikan kepada reguler, ada yang diberikan kepada haji khusus. Yang diberikan kepada haji khusus itu hanya sebesar 8% atau sekitar 17.000 lebih. Makanya kemudian masa tunggu itu semakin hari semakin lama masa tunggunya. Kenapa? Karena kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu sangat terbatas. Jadi masa tunggu itu semakin hari semakin lama karena kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu juga sangat terbatas. Nah, olehnya itu, apabila ada keluarga yang sudah mau mendaftar haji, apakah itu haji reguler atau haji khusus, sebaiknya disegerakan pendaftarannya. Jangan makin lagi menunggu, jangan dikatakan bahwa nanti saya mau mendaftar ketika masa tunggunya semakin pendek. Karena masa tunggu itu akan semakin lama mendaftar, akan semakin lama. Jadi semakin terlambat kita mendaftar, semakin lama kita menunggu. Untuk tahun ini, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu umur di atas 90 tahun itu sudah tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Jadi khusus untuk tahun ini, apabila ada calon jemaah haji yang berumur di atas 90 tahun, maka itu dilarang oleh pemerintah Arab Saudi atau dengan kata lain sudah tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi yang harus diikuti oleh negara-negara Islam yang memberangkatkan jemaah hajinya. Selanjutnya DPR atau wakil kita di DPR sana di pusat dan BPKH itu adalah badan penyelenggara pengelola keuangan haji. Ini untuk tahun ini sepakat akan memberikan total
biaya sebesar 9,4 miliar kepada penyelenggara untuk mendukung penyelenggaraan haji khusus. Jadi ini dari pemerintah. Ayo next. Untuk persiapan yang dilakukan oleh travel dalam rangka persiapan pemberangkatan ibadah haji ini, jadi kami dari pihak travel itu sudah melakukan satu proses yang disebut dengan proses akurasi data. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, yang akan berangkat tahun ini, yang masuk namanya tahun ini, insya Allah itu sudah dihubungi oleh teman-teman. Sudah dihubungi oleh teman-teman bahwa ibu-ibu ini, bapak-bapak, insya Allah akan berangkat haji tahun ini. Siap-siapkan maki, karena sudah keluar itu nama mata dari Kementerian Agama. Itulah yang disebut dengan proses akurasi data. Jadi kami dari PIHK sudah melakukan proses akurasi data, kami sudah mencocokkan data kami dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dan juga kami sudah menginformasikan kepada calon jemaah haji yang masuk namanya untuk mempersiapkan pelunasannya. Terkait dengan pelunasan, insya Allah akan kita bahas nanti ya. Ayo next. Apa tujuan dari akurasi data itu? Yang pertama adalah kita mengecek data jemaah agar sesuai dengan sistem. Jadi ini kan ada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kami dari pihak PIHK harus menyesuaikan datanya. Apakah sudah cocok data yang dimiliki oleh travel dengan data yang dikeluarkan oleh PIHK. Selanjutnya, kami dari pihak travel dianjurkan untuk segera melakukan pemindahan jemaah apabila ada travel yang sudah tidak aktif izinnya. Jadi ini perlu kita sampaikan juga, kalau yang terdaftar di Tazkiyah insya Allah aman. Tapi siapa tahu ada keluarga yang terdaftar di travel lain dan travel itu bermasalah, misalnya tidak aktif izinnya. Apakah izinnya tidak diperpanjang, habis masa berlakunya, dibekukan dan sebagainya, segera pindahkan ke travel lain yang masih aktif izinnya. Karena meskipun masuk nama di proses akurasi data atau keluar namanya dari Kementerian Agama, tapi travel yang ditempati mendaftar itu izinnya sementara bermasalah, maka tidak bisa berangkat selama tidak dilakukan pemindahan dari PIHK. Yang kedua, melakukan konfirmasi pelunasan ke pihak jemaah. Nah, ini sudah kami sampaikan ya. Jadi kita sudah melakukan konfirmasi pelunasan kepada pihak jemaah terkait dengan jumlah pelunasan dan dokumen yang harus disiapkan. Selanjutnya mempersiapkan timeline keberangkatan haji tahun 2025. Untuk Tazkiyah, insya Allah rombongannya akan berangkat untuk Tazkiyah grup ya. Itu insya Allah kita akan berangkat di tanggal 15 Mei. Di tanggal 15 Mei, ini pengumuman awal bagi jemaah yang akan berangkat. Nanti bagaimana lebih jelasnya pemberangkatan itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yuk next. Adapun kriteria nama yang muncul di proses akurasi data itu, yang pertama, jemaah yang telah berusia di atas 18 tahun. Jadi perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa persyaratan untuk berangkat haji itu adalah berusia 18 tahun. Jadi meskipun sudah masuk nomor porsinya, masuk nomor porsinya, tapi tetap tidak keluar namanya dari Kementerian Agama apabila umurnya di bawah 18 tahun. Jadi untuk berangkat ke Tanah Suci, umurnya harus 18 tahun. Tapi untuk mendaftar haji, itu tidak harus menunggu 18 tahun. Usia 12 tahun itu sudah boleh mendaftar haji. Nah, karena masa tunggu yang lama kalau haji reguler tadi itu kan sudah puluhan tahun. Kalau haji khusus 6 sampai 7 tahun. Karena masa tunggu yang lama,
sebaiknya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, segera daftarkan anaknya. Segera daftarkan anaknya, apakah haji khusus atau haji reguler. Yang penting umurnya sudah mencapai umur 12 tahun. Yang kedua, belum pernah terhitung berangkat haji di 10 tahun terakhir, apakah itu haji khusus atau haji reguler. Yang ketiga adalah jamaah haji lunas tunda. Apa maksudnya jamaah haji lunas tunda? Ada jamaah yang sudah melunasi tapi menunda keberangkatannya. Jadi tahun lalu misalnya ada jamaah sudah melunasi tapi tertunda keberangkatannya karena sesuatu dan lain hal. Itu tahun ini insya Allah akan muncul lagi namanya. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, jemaah haji lansia yang telah terdaftar di atas 2 tahun. Usianya di atas 65 tahun. Dan ini diurut berdasarkan yang tertua. Jadi khusus untuk lansia ya. Karena jangan sampai lagi ada jemaah yang mengatakan begini. Keluarga saya sudah 65 tahun. Kenapa dia belum keluar namanya? Jadi yang pertama untuk lansia itu, dia sudah harus terdaftar minimal 2 tahun. Baru bisa diusulkan namanya. Yang kedua, itu diurut oleh pemerintah dari usia yang tertua. Jadi meskipun misalnya 65 tahun umur tak, tapi masih ada yang di atas tak. Masih ada di atasnya lebih tua, itu yang diprioritaskan. Itu yang diprioritaskan berangkat. Karena kenapa? Kuota lansia juga itu sangat terbatas. Itu terbatas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi tidak semua yang masuk kategori 65 tahun itu otomatis langsung berangkat semua. Itu tidak. Karena kuotanya mungkin hanya sekitar 1% dari total kuota yang ada. Itu makanya diurut berdasarkan umur yang paling tua, dan diurut lagi berdasarkan nomor porsi. Nomor porsi. Ayo next. Oh iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengantar diskusi ya. Ini sebagai pengantar diskusi. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan. Yang jelas insya Allah kegiatan kita ini 1 kali 1 minggu. Nanti kami akan membahas tuntas terkait dengan teknis persiapan pemberangkatan ibadah haji sampai bapak-bapak, ibu-ibu berada di tanah suci nanti insya Allah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi informasi yang barusan kita simak, membahas tentang persiapan haji tahun 2025. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Haji Adnan, itu membagi 2 bagian. Yang pertama adalah persiapan haji dari sisi pemerintahnya, kemudian persiapan dari sisi BIHK atau dari travelnya. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Adnan, yang paling penting dari semua persiapan haji itu adalah data, ya. Data. Jadi tadi ada yang disampaikan poinnya yang pertama, yang tadi itu yang masuk kriteria adalah harus diperhatikan apabila ada keluarga misalnya yang mendaftar di travel lain, kemudian dengan perhitungan sudah dianggap bisa berangkat haji karena sudah 7 tahun menunggu, tiba-tiba tidak jadi. Ya ternyata karena adanya pembukuan atau dicabut izinnya oleh pemerintah, itu perlu diwaspadai. Dan juga terkait dengan umur juga. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang hadir di live Zoom ini bisa segera membuka mic untuk bertanya terkait dengan persiapan teknis haji tahun 2025, atau boleh dengan tema yang lain berkaitan dengan ibadah haji. Mungkin di sini ada Pak Muhammad Haji Sabar ya, bisa bertanya. Pak Haji Agus, di sini Ibu Haji Kasmawati ya, boleh bertanya terkait dengan hal teknis pemberangkatan haji ya. Kalau yang mau membahas tentang aturan atau regulasi juga boleh. Ya. Kalau ada pertanyaan Pak Jadnan boleh bertanya, ada ini titipan pertanyaan dari jemaah. Silakan. Ya. Dokumen atau administrasi apa yang harus dipenuhi oleh jemaah yang sudah
masuk kategori tahap tahap pelunasan tahun ini. Apa Apa saja dokumen yang harus harus disiapkan Postas? Baik, jadi bagi jemaah yang sudah masuk namanya dan insya Allah akan melakukan pelunasan tahun ini, itu yang paling penting sudah bisa membuat paspor. Jadi itu ya. Jadi dokumen yang paling penting itu adalah sudah bisa membuat atau memperbaharui paspornya. Kalau belum ada paspornya, silakan diurus. Silakan koordinasi dengan pihak travel. Atau misalnya ada jemaah yang paspornya sudah lewat masa berlakunya, silakan koordinasi dengan pihak travel untuk segera memperbaharui. Karena kenapa? Begitu nanti kita sudah melakukan pelunasan, maka insya Allah segera akan dikumpul paspornya. Tapi sesungguhnya juga yang tidak kalah pentingnya ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masuk namanya berhak melakukan pelunasan. Kalau kami pribadi menganjurkan segera persiapkan dananya dulu, karena ini penting untuk kita perhatikan. Pelunasan itu kan dalam bentuk dolar ya? Pelunasan itu dalam bentuk dolar. Sekarang ini Bu, itu nilai dolar itu naik terus. Dulu misalnya mungkin 15.500, per hari ini itu sudah 16.200. Sudah 16.200. Jadi bagi yang sudah siap dananya itu bisa segera berkoordinasi dengan pihak tempat di mana dulu dia mendaftar. Kalau kami menganjurkan bisa segera melakukan pelunasan di awal supaya tidak terkejut nanti dengan nilai dolar yang sedang naik. Atau misalnya sering juga saya menganjurkan itu segera beli dolar, buat kita tabungan dolar sesuai dengan jumlah yang sudah diinformasikan oleh pihak travelnya, karena yakin dan percaya nanti insya Allah itu nilai dolar akan naik terus. Jadi seperti misalnya tahun lalu ada jemaah yang tidak sampai 200 juta karena dia melakukan pelunasan di awal. Tapi yang melakukan pelunasan di akhir itu sudah lebih 200 juta. Jadi bukan travel yang kasih naik biaya pelunasannya, bukan. Tapi karena nilai dolar yang terus naik. Nah, makanya ini ibu-ibu yang memang sudah dihubungi oleh pihak travel bahwa nama Bapak Ibu masuk sebagai jemaah yang berhak melakukan pelunasan, yang pertama persiapkan paspor. Dokumen-dokumen yang lain itu kan biasanya ada seperti vaksin dan sebagainya, tapi itu nanti akan difasilitasi oleh pihak travel. Tapi yang paling penting sekarang itu adalah paspor. Sambil itu yang kedua, saya menganjurkan segera berkoordinasi dengan pihak travel atau tempat dulu di mana bapak-bapak, ibu-ibu mendaftar terkait dengan biaya pelunasan. Kalau misalnya sudah disampaikan bahwa pelunasannya misalnya sekian ribu dolar, anggaplah pelunasannya $9.000 atau $9.500. Nilai rupiahnya berapa? Bisa saja nilai rupiahnya hari ini sekian ratus juta, tapi besok-besok itu bisa saja naik. Kenapa? Karena nilai dolar yang naik terus. Hari ini sudah 16.000 lebih, Bu. 16.200 rupiah. Berarti sekitar mungkin 170-an ya, saya belum hitung, tapi sekitar itu. Nah, besok-besok bisa saja lagi naik. Karena itu tadi nilai dolar yang terus naik. Nah, kalaupun tidak mau belum pergi bapak-bapak, ibu-ibu belum mau koordinasi dengan travelnya, saya anjurkan buka cepat tabungan dolar, simpan uang tak dalam bentuk dolar, jangan simpan uang tak dalam bentuk rupiah, karena itu tadi jangan sampai terkejut nanti dengan nilai tukar yang terus bertambah dan terus naik. Sekian Pak Said. Baik, terima kasih Pak Jatnan atas informasinya. Jadi intinya bahwa ketika kita sudah mendaftar di travel, di Tazkiyatun misalnya, kita anjurkan untuk membuka tabungan dolar ya, karena kurs atau pelunasan itu nanti kita menggunakan dolar ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Nan. Di samping pelunasan kita juga sudah siap-siap mempersiapkan dokumennya seperti paspor,
BPJS dan yang lainnya. Baik Bapak Ibu yang masih ingin ditanyakan, silahkan boleh lewat chat atau langsung bertanya di ruang Zoom ini dengan membuka mic-nya, silahkan. Ya, sebelum kita akhiri, karena setiap seminar kita insya Allah kita batasi waktunya 30 menit sampai 45 menit saja. Ya. Tapi mau tanya Pak Haji. Ya, silakan Pak. Boleh sebut nama, boleh asal daerah. Ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabar. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dalam jamaah Tazkiyah. Pak Haji mau tanya ini masalah visa. Kalau jamaah Tazkiyah kan yang tadi disampaikan keberangkatan tanggal 15 Mei. Jadi untuk pengajuan visanya itu di bulan keberapa atau tanggal-tanggal berapa begitu Pak Haji?